Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahmawati, NPM 19351 Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UAS Marketing Public Relations saya. Jadi yaitu tentang strategi marketing public relations dalam meningkatkan penjualan dan kepuasan konsumen, yaitu analisisnya pada produk hand sanitizer Lifebuoy yang diproduksi oleh PT Unilever Indonesia. Langsung saja kita langsung ke analisis SWOT produk hand sanitizer Lifebuoy. Yang pertama ini ada strength, yaitu kekuatan. Kekuatan dari produk ini adalah menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Satu produk ini terdiri dari beberapa macam varian rasa hand sanitizer dengan berbagai manfaat yang terkandung padanya yang terjamin sehat dan higienis. Strategi promosi produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang sehingga memacu konsumen atau lebih spesifiknya ke perempuan untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima si model iklan dalam produk tersebut. Nah, dalam terbukti ini, dalam iklan hand sanitizer memakai artis Titi Kamal dan Christian Sugiono yang memang sesuai dengan tipikal model untuk promosi PT Unilever pada produk hand sanitizer Lifebuoy. PT Unilever juga gencar di media sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. Perencanaan baik dan kerjasama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantarkan produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. PT Unilever juga sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya, yaitu hand sanitizer Lifebuoy, hingga ke daerah dapat terlayani. Dan kesadaran konsumen yang tinggi untuk merek Lifebuoy membuat semakin tinggi peluang hand sanitizer dalam mencapai keuntungan yang besar. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah di mana produknya ini mudah ditiru. Jadi hand sanitizer ini pembuatannya mudah, namun berbedanya pada produk kami yaitu pada varian rasa yang kami jaga betul komposisi dan kandungan yang ada di dalamnya. Pada promosinya juga kami lebih melakukan penekanan kepada keluarga sehingga menimbulkan stigma bahwa hand sanitizer kami hanya diperuntukkan untuk yang berkeluarga saja. Padahal seluruh masyarakat luas bisa menggunakan produk hand sanitizer ini. Dan yang ketiga ada opportunity atau peluang, yaitu menyampaikan pendidikan tentang pentingnya memakai hand sanitizer untuk mencegah penyebaran kuman dan meningkatkan imunitas kulit. Yang kedua, digunakan wabah global seperti flu babi pada promosi sabunnya dan saat ini wabah COVID-19 pada promosi hand sanitizer untuk lebih mempromosikan produk untuk kebersihan dan perlindungan yang lebih baik. Dan pertumbuhan ekonomi yang kuat, serta banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produksi yang baik. Jadi PT Unilever ini juga sudah memiliki cara produksi yang baik, khususnya pada produksi hand sanitizer Lifebuoy. Lalu yang keempat ada threat atau ancaman. Threat atau ancaman ini terdiri dari merek pesaing yang menawarkan tingkat perlindungan yang sama, lalu melemahnya daya beli konsumen, dan adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk tradisional nasional menjadi produk-produk luar negeri. Jadi ada produk-produk luar negeri yang bisa saja masuk jadi menyaingi produk dari hand sanitizer Lifebuoy ini. Dan produk pesaing dengan harga yang lebih rendah, harga yang lebih murah daripada produk kami, dan dianggap sebagai produk low end dan mungkin merasa sulit untuk naik di segmen ini. Dan kami tentunya juga menyiasati ancaman itu dengan selalu mencari inovasi pada produk dari segi rasa, bentuk, dan kemasan, dan utamanya adalah kebersihan atau higienisnya dalam produk kami. Lalu B, analisis STP dan juga stakeholder. Yang pertama ada segmenting.
Jadi segmenting atau segmentasi produk hand sanitizer ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan memiliki segmen kalangan keluarga yang menginginkan hand sanitizer dengan kegunaan meningkatkan imunitas kulit untuk melindungi seluruh anggota keluarga dari kuman. Segmentasinya juga terutama kami fokus pada kalangan anak-anak, jadi bisa terlihat dalam iklannya kami juga menggunakan model anak-anak yang sangat aktif bermain sehingga membuat para orang tua khawatir akan kebersihan dan kesehatannya. Melalui promosi iklan keluarga yang cukup meluas, maka kami yakin produk hand sanitizer ini akan berhasil menarik perhatian kalangan orang tua. Yang kedua ada targeting. Targeting ini perusahaan menawarkan varian produk yang berbeda-beda untuk setiap segmen pasar. Hal ini dibuktikan dengan sangat bervariasinya produk hand sanitizer, mulai dari varian Lemon Fresh, Total 10 atau Total 10, dan varian Care yang biru. Yang ketiga ada positioning. Jadi Lifebuoy menempatkan produknya pada persepsi konsum dengan memanfaatkan atribut dan manfaat yang ada pada produk. Dengan melakukan promosi pada konsumen untuk hidup bersih dan sehat yang mampu menciptakan citra baik terhadap perusahaan dan produknya. Selain itu, hand sanitizer ini juga berada di kisaran harga yang sangat terjangkau dan keunggulan yang dapat menjamin produk ini hand sanitizer untuk membantu meningkatkan imunitas kulit pada masyarakat dan juga anak-anak dan keluarga. Jadi, hal ini menguatkan posisi produk hand sanitizer Lifebuoy dalam berkompetisi dengan perusahaan lain. Lalu kita ke tahapan dalam kampanye branding. Jadi ada beberapa tahapan di sini. Yang pertama, untuk meningkatkan omset penjualan Lifebuoy hand sanitizer, kami melakukan beberapa tahapan branding, khususnya pada saat keadaan COVID-19 ini, yaitu yang pertama, ikut berkontribusi dalam perjuangan melawan pandemi COVID-19 dan membuat video untuk mengumumkan peluncuran layanan terbaru dan mengapresiasi tenaga medis dan mengajak pengguna untuk berbagi. Lalu yang terakhir, ada kampanye pemasaran dengan iklan. Yang D, pola komunikasi MPR atau strategi publisitas. Strategi publisitas kami memakai push and pull strategi, di mana yaitu mengadakan event dan juga adanya sponsorship dan news. Pada word of mouth, yaitu dengan membuat kampanye berupa iklan-iklan yang kami tampilkan lewat media sosial yang sekaligus bertujuan untuk mengedukasi agar selalu hidup sehat, serta untuk membangun brand awareness dan product education kami, yaitu hand sanitizer Lifebuoy. Word of mouth memiliki kekuatan tersendiri untuk menjadi strategi yang dapat diandalkan dalam proses persuasi konsumen untuk bersedia dan setia memakai produk yang kami tawarkan. Namun demikian juga, word of mouth ini juga cenderung akan mengurangi rasa kepercayaan kepada konsumen jika nantinya ada kompetitor atau berita negatif dari produk kami. Namun, kami juga selalu berupaya untuk selalu melakukan pengawasan dan layanan customer service online untuk menampung ketidakpuasan, keluhan, kritik, dan juga saran dari konsumen sebelum menyebar lebih luas, sehingga akan sulit dikontrol oleh perusahaan kami. Dan push yang kami gunakan meliputi yang pertama, menjual langsung dan menawarkan hand sanitizer Lifebuoy kepada instansi kesehatan, pusat perbelanjaan, dan showroom perusahaan kami. Lalu melakukan kerjasama kepada instansi kesehatan khususnya pada pandemi COVID-19 ini, melakukan negosiasi dengan para pengecer, pusat perbelanjaan, dan mengatur point of sale. Lalu juga memberikan insentif berupa pembagian hand sanitizer atau insentif lainnya secara gratis. Push strategi yang kami gunakan yaitu meliputi kegiatan pemasaran terutama iklan dan promosi untuk konsumen yang diarahkan khusus pada end users untuk membujuk mereka agar terus meminta produk kami kepada perantara dan kemudian memesan produknya langsung kepada perusahaan kami. Dan push strategi yang kami gunakan ini meliputi kegiatan sosial, pembagian hand sanitizer Lifebuoy secara gratis kepada para
tenaga medis, masyarakat, keluarga, dan anak-anak sebagai upaya kepedulian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kondisi sosial pandemi COVID-19 ini dan lingkungan hidup dan mendukung tercapainya tujuan marketing public relations kami. Lalu dalam publications, publications yang kami lakukan ini juga melalui kemitraan dengan para anggota rumah sakit dan pusat perbelanjaan, di mana kedua lembaga ini juga nantinya akan memediasi semua anggotanya, termasuk yang mempunyai keluarga dan kerabat terdekat, untuk turut berpartisipasi dalam mempromosikan produk hand sanitizer kami. Kami juga berkontribusi dengan para keluarga, masyarakat di pedalaman, dan mancanegara agar produk kami semakin dikenal luas. Publication yang kami lakukan juga pada media komunikasi online, kami seperti Instagram, Facebook Official, dan berbagai media sosial lainnya. Strategi yang dilakukan untuk ajang promosi dan menyentuh pada media online atau website, media sosial, dan Instagram, Facebook, remaja, dan juga para keluarga untuk membantu promosi. Lalu pada sponsorship. Sponsorship yang kami lakukan ini yaitu mencari sponsor dari pihak pemberi sponsor untuk mendukung produk hand sanitizer Lifebuoy kami. Jadi sponsorship yang kami lakukan agar produk hand sanitizer juga dapat membangun ekspansi pasar, membangun brand knowledge, serta menunjukkan keunggulan produk-produk atau produk-produk hand sanitizer Lifebuoy melalui liputan secara berulang-ulang pada media massa yang meliputi event-event yang disesuaikan dengan pandemi COVID-19 ini, sehingga potensi untuk meningkatkan keuntungan penjualan juga dapat dilakukan secara maksimal. Karena marketing public relations juga sangat efektif sebagai penyedia sponsor. Lalu di sini juga ada news. News dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai channel TV sebagai media partner dan media promosi di televisi. Televisi terus menjadi media utama untuk hiburan dan publisitas produk. Kami juga bekerja sama dengan YouTube dengan selalu mempublikasikan iklan kami di setiap konten YouTube untuk terus meningkatkan brand awareness dan brand knowledge kami, yaitu hand sanitizer Lifebuoy. News dikelola langsung oleh bagian pemasaran dan praktisi public relation kami, supaya dapat memaksimalkan fungsi dan alat utama MPR. Selain itu, kontrol terhadap konten berita dapat dilakukan secara langsung sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pemberitaan yang akan berdampak negatif terhadap citra instansi dan daerah, khususnya brand image hand sanitizer Lifebuoy. Menurut Almirah dan Surhayati 2014-62, banyak tugas utama praktisi PR adalah mencari atau membuat pemberitaan yang memberi nama baik untuk perusahaan, publiknya, produknya, dan membuat media menerima press release dan menghadiri press conference. Lalu ada bentuk kegiatan MPR yang dilakukan. Marketing Public Relations atau MPR dipahami sebagai salah satu aktivitas yang mendukung penjualan dengan tujuan untuk mendapatkan kesadaran konsumen. Dalam hal ini adalah konsumen terhadap potensi yang dimiliki oleh produk hand sanitizer Lifebuoy, serta meningkatkan minat para konsumen melalui hubungan antara konsumen dengan perusahaan kami dan produk yang kami hasilkan. Juga selain itu, MPR merupakan perancang, melaksanakan, dan evaluasi terhadap program-program yang dirancang untuk merangsang keinginan para konsumen untuk terjun langsung berkontribusi khususnya pada pandemi COVID-19 ini, dan mengajak para konsumen beserta kami juga untuk bersama-sama mengapresiasi dan berbagi kepada para petugas medis dan seluruh masyarakat dan kepuasan terhadap produk hand sanitizer Lifebuoy tersebut juga melalui jalur komunikasi yang baik dan berbagai informasi yang dapat dipercaya mengenai produk hand sanitizer Lifebuoy. Nah, ini merupakan desain kampanye dalam bentuk poster atau desain sosmed. Jadi di sini ada kalimat persuasifnya juga, yaitu ayo tingkatkan imunitas bersama Lifebuoy hand sanitizer. Di bawahnya kami kasih
penjelasan, yaitu hand sanitizer ini dengan 3 varian rasa, ketiga-tiganya dapat membunuh 99% kuman tanpa dibilas di mana saja dan kapan saja, sesuai standar uji coba terhadap kuman S. aureus, E. coli, dan P. aeruginosa. Baiklah, sekian penjelasan jawaban ujian akhir semester marketing public relation saya.